Perkenalkan, nama saya Francis Saverius Kambong dengan NIM 22101240, mahasiswa program studi psikologi Universitas Negeri Manado. Biografi Anisius Manlius Severinus Botis. Anisius Manlius Severinus Botis mendiang negara dan filsuf Romawi. Lahir dalam keluarga Anisius kuno di Roma, putra seorang ayah terhormat yang menjadi konsul pada tahun 487 dan 2 kali menjadi prefek kota. Dididik dengan hati-hati dalam seni, liberal dan filsafat, mungkin di Athena, dan dewasa sebelum waktunya dalam kejeniusan, ia memasuki kehidupan publik pada usia dini di bawah Theodoric the Ostrogoth. Ariankin Italia dari tahun 493 hingga 526 yang memanfaatkan Romawi dalam metode administrasi tradisional dalam pemerintahannya. Botius menjadi konsul pada tahun 510 dan selama bertahun-tahun menjadi menteri utama Theodoric atau Magister Officiorum. Pada tahun 522, kedua putranya menjadi konsul dan tak lama kemudian Botius ditangkap atas tuduhan pengkhianatan yang sekarang tidak dapat didefinisikan, tetapi ia dicela sebagai fitnah. Telah disarankan bahwa dia ingin meninggikan Romawi dan berunding dengan Bizantium. Juga bahwa sebagai seorang Katolik, dia tidak menyukai Theodoric. Dia dihukum untuk diasingkan dan kemudian mati. Dia dipenjarakan selama 1 tahun di Pavia dan dieksekusi pada tahun 524. Ayah mertuanya, Simaskus dan Paus Yohanes II juga dihukum mati pada tahun 525 dan 526. Kultur Botius di Pavia tampaknya bertumpu pada kebingungan dengan Severinus dari Cologne, memenangkannya kanonisasi populer sebagai martir. Namun pada abad-abad belakangan ini, kesediaan Kristennya dipertanyakan karena tidak adanya tema-tema keagamaan dalam De Consolatione dan diragukan tulisan-tulisan teologisnya. Pertanyaan itu diselesaikan ketika bukti tentang kepengarangannya atas karya-karya ini diberikan oleh Yusener pada tahun 1877. Banyak pembaca merasa aneh bahwa Botius menghadapi kematiannya seharusnya menemukan pendirian utamanya dalam filsafat Stoik dan Neoplatonis. Tapi sikap seperti itu tidak tanpa kesejaran dalam lingkaran budaya masyarakat Romawi pada akhir itu. Kita dapat mencatat bahwa para pembaca Botius di abad-abad sebelumnya tampak tidak merasakan kegelisahan dalam hal itu. Yaitu terjemahan. Sebagai bagian dari ambisiusnya, Botius menghasilkan terjemahan berikut, yaitu pengantar atau isagoge dan kategori Aristoteles yang disebut logika lama, analisis sebelumnya dan analisis posterior, argumen sofistik dan topik Aristoteles yang disebut juga logika baru. Hal ini dipertanyakan. Apakah terjemahan Botius masih ada di antara berbagai terjemahan primitif yang digantikan oleh versi Gerald dari Cremona dan lain-lain? Berikutnya pemikiran yang ketiga, yaitu komentar. Botius menghasilkan 2 komentar tentang pengenalan Porfiri, satu untuk pemula dan yang lainnya karya filosofi utamanya untuk siswa tingkat lanjut yang tersusun pada tahun 507 sampai 509 dan salah satu di kategori yang dibuat pada tahun 510. Pada terjemahan pengantar oleh Victorinus sebelum tahun 505 dan pada topik Cicero. Selain itu, ia menulis beberapa risalah pendek tentang logika.
terakhir adalah makarya Boethius, yaitu On the Consolidation of Philosophy, yang ditulis saat ia berada di penjara Pavia. Sebuah dialog dalam prosa dan syair antaranya penulis dan filsafat yang dipersonifikasikan, di mana penderitaan yang adil secara manusiawi adalah menegaskan dalam keyakinannya bahwa kebahagiaan dan ketabahan dapat ditemukan dalam kesulitan. Argumen yang digunakan sebagai Stoik dan sebagai Neoplatonik, tetapi sentimen di seluruh adalah agama, meskipun tidak secara eksplisit Kristen. Boethius hidup selama periode aktivitas intelektual yang cukup besar di Roma. Cassiodorus adalah rekannya, dan di antara orang-orang sesamanya yang lebih tua adalah Paus Besar Gelasius pertama dan Hormisdas dan Kanonis dan ahli kronologis Denis the Little. Dengan kematiannya yang awal, ia lolos dari bencana yang menimpa Italia selama upaya Justinianus untuk merebut kembali semenanjung itu untuk Kekaisaran Bizantium dan kehancuran bangsa Goth. Penjara dan evakuasi Roma pada tahun 546 dengan beberapa kepastian dapat dianggap sebagai garis pemisah di Italia antara zaman kuno dan abad pertengahan. Budaya berdiri dengan demikian di akhir peradaban, dan Boethius dapat dengan tepat disebut sebagai pendiri abad pertengahan yang terkemuka dan figur yang paling penting dalam sejarah pemikiran Barat. Dirinya salah satu yang terakhir dari Romawi. Ia juga pemikir Barat terakhir yang karya-karya Plato dan Aristoteles yang akrab dalam bahasa Yunani dan kepada siapa pemikiran kuno dan segala sepenuhnya masih dapat dipahami. Terjemahan dan komentarnya meskipun diabaikan selama berabad-abad, merangsang dan memberi makan pikiran orang-orang yang membawa kebangkitan dialektika di abad ke-11 dan memberikan spekulasi abad pertengahan kecenderungan dialektis dan warna Aristotelian yang tidak pernah hilang. Pemikiran selanjutnya yaitu penghiburan. Di alam lain, penghiburan filsafat adalah salah satu dari 2 atau 3 buku yang menarik secara universal sepanjang abad pertengahan. Secara filosofis, buku ini terkenal karena berisi diskusi panjang yang tentang keabdian Tuhan yang didefinisikan sebagai kepemilikan penuh dan sempurna dari kehidupan tanpa akhir yang selalu hadir secara keseluruhan dan keabadian alam semesta yang diciptakan tanpa awal atau akhir, tetapi ada dalam perubahan yang terus-menerus. Atas dasar definisi ini, Boethius mencoba memecahkan masalah yang diangkat oleh ketentuan Tuhan tentang tindakan manusia yang bebas. Tuhan dalam kekekalan memiliki visi sendiri sebagai yang bebas.